artifisial itu nama lainnya adalah AI. Oke. Mari kita dulu supaya semakin semangat. Miss mau tanya, kayak mana kabarnya hari ini? Baik. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Lagi tepuk semangat. Oke, baik. Kita akan belajar memulai pembelajaran kita. Sebelumnya kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Siapa yang masih ingat apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah berpikir untuk Oke, berpikir untuk bisa menyelesaikan masalah lebih sederhana. Oke. Ada yang masih ingat ada berapa kemarin elemen berpikir komputasional? Ada 4. 1. Dekomposisi. 2. Pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Oke. Nah, lanjutan dari berpikir komputasional, kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Oke. Ada yang tahu ini? AI? Ada yang masih belum pernah dengar istilah ini? Semua tahu ya istilah AI. Oke. Kalau berbicara tentang, kalau kau dengar istilah AI, apa yang terpikir di otak? Apa yang kira-kira terpikirkan oleh dengan zaman sekarang kan seringkali AI ya kan? Apa yang terpikirkan oleh kira-kira? Mencari jawaban. Oke. Cari jawaban cepat. Apa lagi? Film dan animasi semakin bervariasi. Ada lagi? Efek wajah, filter wajah. Oke. Nah, ini contoh-contohnya. Apa ini? Ada mobil yang otomatis bisa berjalan. Pernah tahu itu? Pernah lihat ya? Ada misalnya di film-film, tiba-tiba dia berjalan sendiri, mobilnya padahal nggak ada orang, gitu ya kan? Ada lagi yang kalkulator. Apakah itu AI atau bukan ya? Apakah itu contoh dari AI atau bagaimana? Ini apa? Mesin cuci manual ini atau otomatis bagaimana? Ini lagi. Apa ini? Robot pembersih. Ada lagi COD, Shopee. Apalagi nih? Smartphone, ya kan? Kalau dulu kita pakai telepon hanya untuk nelpon dan SMS. Kalau sekarang bisa video call, apalagi bisa dengar musik, bisa main games, ya kan? Bisa nonton film, bisa melakukan cari jawaban dengan cepat. Oke. Yang ini, jadi siapa yang pernah menggunakan Google Assistant? Siapa di sini yang pernah tahu Google Assistant? Apa? kan kita chat itu sama Google lalu dijawab. Oke. Udah pernah menggunakannya. Oke. Siapa lagi yang pernah menggunakan? Halo Google, kan gitu ya? Halo Google. Misalnya, apakah aku cantik? Contoh gitu kan? Dia langsung gitu. Baru dikasih taunya semua. Halo Google, kayak begini ya. Ini contoh segini. Halo Google, apakah Miss Nela cantik? Oh, yang lain dikasihnya jadinya outfit Mama Nela nggak kelihatan kalau lagi video-video yang dikasihnya. Oke, sumber-sumber atau misalnya kecantikan adalah hal yang subjektif dan bervariasi bagi setiap orang, termasuk bagi penyanyi Nela Karisma yang dikasih tahu yang
menjelaskan pengertian sederhana KA, kecerdasan artifisial atau AI. Jadi nanti setelah pembelajaran ini, Miss harap kamu bisa menjelaskan pengertian KA IPA. Yang kedua, mengidentifikasi minimal 3 contoh penerapan KA di sekitar, di kehidupan setiap hari. Ya. Yang ketiga, mampu membedakan tugas manusia dan AI atau kecerdasan artifisial melalui aktivitas sederhana. Jadi bisa kebedakan yang mana manusia, tugas manusia, yang mana yang tugas bukan manusia atau mesin atau kecerdasan atau AI. Yang berikutnya, menunjukkan sikap kritis dan etis dalam penggunaan teknologi berbasis kecerdasan artifisial. Oke, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Apa itu AI? AI atau kecerdasan artifisial atau KA adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Itulah AI, itulah kecerdasan artifisial. Oke. Kita lanjut ya, tidak perlu harus ditulis lengkap. Oke, yang penting kamu paham kecerdasan, kemampuan mesin untuk menirukan kecerdasan manusia. Nah, kecerdasan artifisial atau AI mampu, semua memperhatikan dulu, nanti menuliskan. Kecerdasan artifisial atau AI membuat mesin bisa berpikir, belajar, dan mengambil keputusan sederhana berdasarkan data. Jadi AI bisa pintar, bisa cerdas karena dia bisa mengambil keputusan, bisa berpikir karena ada data-data yang kita masukkan di dalam mesin pencarian atau di dalam mesin, kayak di dalam internet. Nah, itu yang diolahnya sehingga akhirnya dia bisa jadi pintar, bisa jadi cerdas, bisa berpikir, bisa belajar, mengambil keputusan oleh karena data-data yang kemarin kita bilang pengenalan pola, dikenalinya semua pola-pola itu, baru habis itu diolahnya, mana yang penting dan mana yang tidak penting. Itu abstraksi kan yang kemarin di berpikir komputasional. Oke, habis itu baru rupanya ini yang dimaksud oleh Miss Nela tadi tentang kecantikan. Gitu maksudnya. Paham? Sampai di situ. Oke. Contoh AI atau KA dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, misalnya kalau kita YouTube merekomendasikan video yang disukai berdasarkan riwayat tontonan. Pernah nggak kamu buka YouTube? Kalau misalnya kamu sering bukanya lagu rohani, tiba-tiba nanti kamu buka YouTube yang muncul duluan apa? Yang lagu-lagu rohani, ya kan? Secara tidak langsung dia udah kasih kita rekomendasi itu. Itulah kecerdasannya. Jadi dalam dia tanpa kita disuruh capek, dia udah suruh kita, oh ini yang kebiasaannya kamu cari. Jadi tak perlu harus kamu cari lagi. Seandainya itu yang kamu butuhkan saat ini. Ya. Yang kedua adalah Google Translate. Semakin akurat dalam menerjemahkan bahasa. Siapa di sini yang suka menggunakan Google Translate? Kalau dulu orang Miss pakai Google Translate itu masih pakai kamus. Kalau sekarang kan kalian langsung bisa pakai Google. Bukan hanya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, udah bisa sekarang kalian main bahasa Korea, bahasa Jepang dengan lebih akurat. Bukan hanya lewat Google, udah ada aplikasinya, yaitu Duolingo lah dan lain sebagainya. Oke? Yang berikutnya, ada aplikasi sepeta seperti Google Maps. Sekarang nggak susah lagi kalau kita tersesat, yang penting di daerah itu terakses internet, udah pasti bisa kita cari. Oh, di mana tuh Meri? Oh, di sana. Di mana misalnya rumahnya si Justin? Si Ezra. Rumahnya di sini. Di mana rumah Ezra? Tumeri. Nah, ya di Tumeri, di jalan ini. Tinggal dia share nanti lokasinya. Tinggal kita ikuti, ya kan? Oke. Lanjut. Asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant yang tadi kita bilang ya, mengenali suaranya
kita atau aksen penggunanya kita. Yang berikutnya ada aplikasi cuaca. Kita bisa memprediksi cuaca sekarang kan gitu ya. Dengan mudah, oh kayaknya besok akan hujan atau mendung atau kira-kira akan terang, lewat udah ada aplikasi yang memprediksi itu. Dan dia kasih tahu sama kita, nggak perlu kita ke BMKG untuk bertanya. Oke, lanjut ada aplikasi belanja, Shopee, COD itu. Rata-rata semua mama sekarang, bahkan anak-anak yang kalian sudah main pakai sistem belanja lewat Shopee. Ya, ada lagi apa? Aplikasi sosial media, mengenali wajah, misalnya kita dibuat filter pakai Instagram, ya kan? Yang tadinya ada jerawat-jerawat nih jadi hilang jerawatnya, misalnya pakai filter di Instagram misalkan. Atau misalnya mau menandai orang lewat wajah untuk bisa memudahkan kita mau tag namanya, tag dia supaya ditandai supaya dia juga apa yang kita upload bisa juga ikut dia kan, tinggal tandai aja wajahnya baru nanti langsung gitu kan ya. Oke, lanjut ada aplikasi perbankan, misalnya mendeteksi penipuan, bisa juga melalui pakai AI. Jadi lebih memudahkan para pembisnis, pengusaha pun sekarang, membantu mereka untuk bisa secepat mungkin mendeteksi oh ini penipuan, oh ini tidak. Ya, dan akhirnya mereka dengan secepatnya pun bisa menyebarkan kepada para nasabah untuk tidak mudah tertipu. Oke. Nah, penerapan AI di beberapa bidang, misalnya di bidang kesehatan, diagnosis penyakit dan operasi presisi. Ada yang pernah lihat ini? Misalnya ada contohnya ini. Ada ini. Misalnya rupanya ini penyakitnya lewat layar atau di WA apa sih namanya itu? Bukan di USG, apa sih? Di USG kan pakai yang lahir ya, itu juga ya namanya. Oke. Apa sih namanya lainnya lagi namanya? Di ronsen, iya betul. Lupa miss. Oke, misalnya lagi di bidang pendidikan, apa pembelajaran adaptif dan belajar digital. Contohnya tadi kalian bilang apa, pakai ChatGPT. Misalnya udah belajar dari YouTube langsung, ya kan? Misalnya apa, cari akses internet gak harus dari orang miss, gak harus dari guru, bisa langsung belajar pakai ruang guru misalnya. Guru lesnya gak harus datang ke rumah, tapi sudah langsung bisa pakai melalui Zoom misalnya. Itu juga bagian dari penerapan AI. Nah, untuk bidang transportasi, contohnya apa? Yang mobil otonom, navigasi cerdas itu tadi. Yang nggak ada supirnya, tapi ada penumpangnya, bisa aja jalan ke mobil. Kenapa? Karena mobilnya cerdas, pakai sistem AI. Terus yang bidang bisnis, layanan otomatis dan analisis konsumen. Contohnya misalnya mau ke rumah si ini pakai apa, Gojek, pakai Grab. Kalau misalnya di kota-kota besar, kalau di sini pakai Maxim ya. Kalau misalnya di kota-kota besar itu nggak perlu belanja ke pasar sana, tinggal langsung pilih aja mau beli kol, mau beli ini cabe, tinggal pilih belanjanya, nanti ada yang kirim ke rumah. Itulah kecanggihan sekarang menggunakan bantuan dari AI, termasuk dari bantuan AI. Sampai di sini dulu sebelum lanjut, ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Nah, perbedaan manusia dan kecerdasan artifisial atau AI. Apa sih bedanya, Miss? Kan manusia juga cerdas, ya kan? Apakah akhirnya jadinya dengan adanya AI tersingkirkan manusia kah? Oke, mari kita belajar. Kalau dia manusia, dia memiliki emosi, ada akal, nilai moral, dan kreativitas. Sedangkan kalau AI tidak punya emosi, hanya bekerja berdasarkan data. Misalnya, ada yang mau kita cari. Nah, kalau manusia, misalnya kamu bertanya sama Miss, bisa Miss bilang, oh ini kayaknya
hal yang sensitif nih. Belum saatnya untuk dipelajari si cinta. Misalnya contoh, ya kan? Tapi kalau dia misalnya AI, ya apa yang kau kasih tahu, dikasih tahunya semua. Tontonan yang tidak bagus pun mau muncul, ya kan? Yang sebenarnya harusnya tidak boleh untuk ditonton, akhirnya muncul. Gitu ya misalnya. Baru bisa berimajinasi. Kalau manusia, dia bisa berimajinasi, membuat karya seni, bercerita. Bisa lebih variasi, lebih dari yang disampaikan oleh AI. Nah, kalau AI bisa menghitung cepat, mengenali pola, melakukan perintah, tapi yang memang ada data yang tersaji, lebih dari situ dia tidak bisa. Misalnya kalau kamu, misalnya contoh ya, makanan khas Nias apa ya, atau misalnya contoh hal yang belum pernah dimasukkan ke NAFO, misalnya contoh masalah NAFO belum pernah masuk di internet. Nah, kamu cari itu belum ada. Apa? Beda jawabannya. Bisa aja pun NAFO menurut pengertian orang Jepang, kan gitu ya. Padahal bukan itu maksud kita, ya. Nah, kalau cerdasan manusia bisa lebih dikembangkan, ya. Oke, baru bisa salah. Tapi kalau manusia bisa salah, tapi dia bijak. Kalau ini bisa sangat cepat, tapi tidak punya kebijaksanaan. Itu tadi, makanya nggak bisa dia memilah mana yang baik dan yang tidak. Dikasih tahunya aja semua samamu. Rupanya belum tontonan. Rupanya belum waktunya kamu pelajari. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Ada lagi istilahnya cerdas dan non cerdas. Kalau mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Kalau non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Nanti kan ada tadi yang di awal slide pertama tadi Nubu, beberapa tadi tampilan contoh yang dikasih, ada kalkulator, ada mesin cuci, ada robot pembersih, penyapu dan lain sebagainya. Nanti mari kita kategorikan dia itu yang mana, apakah mesin cerdas atau non cerdas. Ya. Tidak bisa menyesuaikan. Kalau dia cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi. Kalau non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri. Kalau mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri. Kalau mesin non cerdas memerlukan intervensi, bantuan dari manusia. Itu intinya. Kalau dia mesin cerdas tanpa bantuan manusia, dia bisa bekerja. Yang penting sudah ada data, sudah ada apa semua dikasih sama dia. Kalau mesin non cerdas harus dibantu, melalui bantuan manusia. Itu dia. Paham? Nah, contohnya gini. Ini contoh-contoh mesin cerdas. Ada smartphone, ini apa? Logo Spotify, TikTok, Shopee, Google Maps, YouTube, apa ini? Free Fire. Apa ini? Mobile Legends. Itu juga termasuk contoh mesin cerdas. Dan ini apa? Apa? Yang Google Assistant. Kalau mesin non cerdas ini dia contohnya. Ada blender, ada kipas angin, itu juga mesin, tapi perlu bantuan manusia. Ada lampu ini, ada mesin cuci, setrika, mesin tik yang zaman dulu. Kalau sekarang kan udah pakai langsung ngomong aja kan, itu bedanya. Ini apa? Radio dan kalkulator. Itu ya bedanya mesin cerdas dan non cerdas. Udah bisa kalian bedakan mana cerdas dan non cerdas? Sudah, oke. Lanjut. Nah, setelah kita belajar itu tadi, sudah banyak kita belajar. Apa sih manfaatnya, Miss? Manfaat AI ini? Manfaatnya satu, ini membantu pekerjaan manusia agar lebih cepat dan mudah. Itu tentu manfaatnya. Membantu belajar. Oke, jadi ada manfaatnya kan belajarnya AI. Aplikasi penerjemah,
game edukasi, ada banyak games yang aplikasi games ya. Misalnya games matematika, sudoku itu juga bisa menjadi bagian dari pembelajaran. Misalnya, Pak, membantu di rumah, contohnya robot penyapu, alarm pintar, yang misalnya dari handphone, terus memberitahukan udah waktunya bangun. Misalnya. Oke, baru membantu kesehatan, contohnya aplikasi mendeteksi penyakit dari foto. Ya, itu manfaat, ada 4 manfaatnya dan pasti masih banyak lain. Nah, selain manfaatnya, jadi dengan adanya manfaat, AI ini punya peluang besar sebenarnya bagi kita. Satu, dia efisien dan otomatis. Jadi nggak harus capek kita. Manusia tidak harus capek. Dia bisa bekerja sendiri tanpa bantuan manusia. Yang kedua, inovasi produk dan layanan semakin bervariasi, semakin meningkat. Kalau sebelumnya mesin tik harus pakai tangan, sekarang lebih kepada dulu pakai komputer, ya kan? Tidak perlu harus dihapus-hapus, nggak perlu pengeluaran apa, bisa langsung main hapus. Nah sekarang udah bisa langsung ngomong lagi, ya kan? Nggak tahu nanti ke depan apakah bagaimana caranya tanpa kita bicara, misalnya dengan hanya berpikir langsung keluar aja kah kata-kata itu, nggak tahu kita ke depan bagaimana. Yang berikutnya, akses informasi lebih cepat, ya kan? Rupanya ada di sana, kayak sekarang demo di Jakarta. Ada seorang ojol yang meninggal. Dengan cepat kita bisa tahu. Apalagi peningkatan keamanan cyber. Apa maksudnya cyber? Yang apa itu namanya? Mengapain datamu supaya tidak privasi kita tidak dibobol, tidak diambil orang secara tidak sengaja, tidak bertanggung jawab, itu namanya. Jadi peningkatan keamanan cyber, yang penipuan-penipuan, yang kejahatan secara internet, itu maksudnya cyber, ya. Yang berikutnya, tapi ada tantangannya dan resikonya penggunaan AI. Yang pertama, pengangguran teknologi. Jadi dengan adanya AI, makin banyak yang menganggur secara teknologi. Ya. Yang kedua, keamanan data dan privasi kita bisa, kalau nggak hati-hati kita bisa diambil orang. Kalau misalnya sembarangan kita kirim KTP, misalnya data kita sembarangan, bisa orang, misalnya foto kita terus diganti dengan nama orang, atau misalnya disalahgunakan foto kita dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, gitu ya. Baru bias dan diskriminasi algoritma, ini ada banyak kejahatan hampir sama dengan ini juga. Terjadinya kejahatan, kalau kejahatan secara langsung ini secara internet, contohnya kayak tadi penipuan, misalnya di perbankan, uang kita bisa diambil secara cepat, misalnya, gitu ya, dengan adanya AI. Baru ketergantungan teknologi. Nah, ayo, apakah dirimu ketergantungan teknologi saat ini? Games jadinya, akhirnya main game aja, gak usah lagi belajar. Malas berpikir, tinggal chat GPT. Ya, jadinya itu resikonya. Akhirnya lebih malas kita untuk berpikir lagi. Itu juga resikonya. Resiko lainnya adalah ini dia, ketergantungan. Kalau semua dilakukan AI, manusia bisa malas berpikir. Yang kedua, privasi. Data wajah, suara, atau kebiasaan kita bisa tersimpan dan bisa disalahgunakan. Yang ketiga, etika. AI hanya alat, jangan dipakai untuk hal yang merugikan orang lain. Bisa-bisa nanti jadinya karena kamu pintar, kamu atau misalnya kayak sekarang lewat sosial media dihujatnya temannya, lewat sosial media disebarkan aib temannya, contoh misalnya. Itu tidak ya. Sikap bijak dalam menggunakan AI. Yang pertama, gunakan AI untuk membantu belajar dan pekerjaan, bukan untuk contek. Tidak ya, nak ya. Yang kedua, jangan bagikan data pribadi sembarangan di AI. Hati-hati emailmu. Mungkin kalian sekarang udah pada rata-rata punya Gmail ini. Hati-hati ya, penggunaan jangan sembarangan. Kayak misalnya di games-games itu online itu kayaknya ada chat-chatan kalian dengan orang entah siapa rupanya, bahkan kaki kalian yang chat. Gak ada yang tahu. Oke ya, jadi harus hati-hati. Bekas
kasih tahu lah nanti namamu, namaku Cinta, lengkap namamu, umurmu, kau sekolah di mana, orang tuamu siapa. Akhirnya tersimpanlah itu data, tiba-tiba nanti diajak ketemu atau diculik kamu nih. Contoh aja, hanya contoh ini ya. Maka harus hati memberikan data kita, ya. Yang ketiga, ingat, AI tidak bisa menggantikan manusia, hanya sebagai alat bantu. Tetap manusia yang lebih cerdas dari AI. Kesimpulannya, kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. AI membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak, kita dapat memaksimalkan manfaat AI untuk kemajuan bersama. Sampai di sini ada pertanyaan atau semakin bingung? Udah paham arti AI? Apa tadi kecerdasan artifisial? Kemampuan mesin untuk menirukan kecerdasan manusia. Oke. Apa saja tadi manfaatnya? Salah satunya apa? Masih ingat? Ada yang ingat? Membantu pekerjaan manusia. Iya, membantu pekerjaan manusia. Ada lagi? Kesehatan. Oke. Kalau resikonya apa? Membuat kita jadi malas berpikir. Apalagi? Pengangguran teknologi. Iya, pengangguran teknologi. Sudah? Oke. Kita coba ini ya, pertanyaannya dulu sebelum kita masuk ke kelompok. Kecerdasan artifisial adalah A. Nggak nampak di sana ya. Mana yang betul? A. Robot yang bisa berjalan sendiri tanpa baterai. B. Teknologi yang meniru cara berpikir manusia dengan data dan algoritma. Atau C. Mesin yang hanya bisa bergerak sesuai perintah tombol. D. Permainan komputer biasa. Yang pilih A. Yang pilih B. Yang pilih C. Yang pilih D. Oke, jawabannya adalah iya. Jawabannya B. Yang berikutnya, pertanyaan kedua. Berikut yang termasuk contoh mesin cerdas adalah A. Kipas angin manual, B. Blender, C. Google Translate, atau D. Lampu bohlam. A, B, C, D. Yang pilih D. Yang pilih B. A, C. Oke, mantap. Yang berikutnya, AI digunakan dalam aplikasi YouTube untuk A. Membuat video otomatis, B. Memberi rekomendasi video sesuai minat kita, C. Menghapus semua video lama, D. Mempercepat koneksi internet. Yang pilih D. Yang pilih C. Yang pilih B. Lama-lama kok ya. Yang pilih A. Oke, jawabannya adalah yang B. Lanjut. Mesin non cerdas adalah A. Google Maps, atau B. Face Recognize atau pengenalan wajah, C. Setrika listrik biasa, atau D. Chatbot. Mana yang lebih tepat jawabannya? A, B, C, D? C. Jawabannya adalah C. Iya, betul. Terakhir, salah satu manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Mengatur cuaca di bumi, B. Mengatur dokter membaca hasil ronsen, C. Menggantikan semua pekerjaan manusia, atau D. Membuat makanan tanpa bahan. A, B, C, D? Jawabannya adalah yang B. Oke, baik. Kita sampai di sini. Sekali lagi, ada yang masih bingung? Itu AI? Kira-kira mengerti apa yang disampaikan yang kita pelajari hari ini? Nah, sekarang ini ada kertas kosong, bagi nanti sama kalian. Di kelompok masing-masing ada 3 kelompok ini. Nah, nanti misalnya itu satu.
Miss kasih buku di sini, di atas kursi ini. Sudah. Tugas kalian nanti, ada temanmu nanti satu orang jadi robot. Oke? Di kelompok kalian 7 nanti satu orang jadi robot. Kalian diskusikan nanti di dalam kertas ini. Oke. Instruksikan, yang kalian tulis adalah instruksi atau perintah atau langkah-langkah teman kalian yang jadi robot, cara dia mengambil buku ini dan dia memindahkan ke sini. Paham? Apa yang harus dia lakukan terlebih dahulu? Satu lagi lah kursi Miss butuh nak. Misalnya kamu duduk di sini. Pertama-tama kamu sebagai robot duduk. Baru habis itu kamu bagaimana caramu untuk mengambil ini ke sini? Baru taruh di atas meja. Jangan dikasih tahu, kamu aja langsung ambil. Silakan. Terserah. Oke, sudah. Nah, silakan kalian buat langkah-langkahnya, dikelompokkan dan diskusikan langkah-langkahnya masing-masing. Sudah? Ngerti kan maksud Miss? Langkah-langkah, judulnya adalah langkah-langkah. Ya, langkah-langkah memindahkan buku oleh robot AI. Langkah-langkah memindahkan buku oleh robot AI. Ya, langkah-langkah memindahkan buku oleh robot AI. Satu orang yang menulis, baru kalian mendiskusikan. Berapa? Bisa Miss kasih waktunya 5 menit? 5 menit aja ya. Baru kita presentasi. Enggak, nanti ini terserah kalian, nanti satu orang jadi apa? Kalian satu orang jadi robotnya, satu orang nanti jadi robotnya, satu orang nanti yang paksakan untuk menginstruksikan, nanti yang bergerak. Paham maksudnya kan? Ada pertanyaan? Paham maksudnya? Silakan. Anggap dia udah duduk. Anggap dia sudah duduk ya. Tenang, diam-diam. Jangan sama jawaban kalian. Boleh langsung kalian praktekkan, silakan kau praktekkan, silakan, apa kau malu.
menjadi instruksi atau 3 orangnya maju ke depan, 3-3 boleh, baru 1 orang yang jadi robot. Paham? Oke, nunggu. Sudah? Oke. Ini kelompok 1, 2, 3. Kita mulai dari kelompok 1. Ayo silakan presentasi ke depan. Kelompok 1 kalian maju aja 3, 1 orang nanti jadi robot. Sudah ditentukan siapa robotnya kan? Silakan yang baca. 1 orang yang dibaca. Atau semua 1 orang aja. Boleh. Yang lain tenang di tempat. Yang lain sudah semua kan? Perhatikan temannya. Siapa tahu ada instruksi yang salah. Sini. Oke. Langkah-langkah membedakan pupuk oleh robot. Langsung aja kan kamu sedang ngomong, nanti dia bingung dia apa langkah-langkah. Anggap dia adalah robot. Sekarang semua tenang. Bingung nanti robotnya kalau banyak suara. Udah. Sumber suara hanya dari si Stefan. Yang lain semua diam. Oke, kita
Menempatkan buku ke meja yang dituju. Kelompoknya jangan cepat-cepat, belum disuruh. Oke. Lanjut. Robot kembali ke depan. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Karena untuk kelompok 2 itu kalau menurut kelompok 1 ya, itu instruksinya. Kita coba dulu bagaimana dengan kelompok 2, apakah lebih spesifik. Siapa jadi robotnya? Di mana posisinya? Oh iya. Sini, sini. Oh iya, ya udah oke. Suara hanya berasal dari si Julfit. Yang lain perhatikan tenang. Siapa tahu perhatikan di mana kesalahan teman-teman. Gak usah aku bikin keduanya langsung aja. Hadap kanan. Berjalan 2 langkah ke depan. Hadap kanan. Mengambil buku. Menghadap kanan. Jalan 4 langkah ke depan. Apa yang dilakukan robotnya lagi? Harusnya robotnya perintahkan lagi. Tidak, ini aja tidak. Harus ada perintah meletakkan buku harusnya. Ada, nggak ada perintah itu. Oh, bingung si robot mau ngapain dia ini? Oke, tambah satu lagi berarti nanti meletakkan buku. Oke, letakkan buku. Menyuruh kembali ke tempat. Oke, sudah selesai. Oke, baik. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Lebih spesifik. Hanya satu lagi tadi kekurangannya meletakkan buku harusnya. Oke. Kalau tadi letakkan bukunya, jangan begitu lagi. Menghadap ke depan robot, jalan 4 langkah ke depan, jalannya 4 langkah, baru kembali ke depan di bawahnya lagi bukunya kalau begitu ya, harus ada letakkan. Oke, kita lihat dulu dari kelompok 3. Silakan. Yang lain perhatikan. Jalan 1 langkah ke depan. Robotnya jangan bingung. Oke. Hadap kiri. Berjalan 2 langkah ke depan. Ikuti instruksinya. Hadap kiri. Berjalan 1 langkah ke depan. Ambil buku. Hadap kanan. Hadap kanan, hadap kanan. Oke. Berjalan 3 langkah ke depan. Satu langkah lagi. Oke, sudah. Kalau dari sini instruksinya mereka berdiri, coba berdiri dulu. Duduk, berdiri, jalan. Jalannya nggak tahu berapa langkah ini. Jalan tiba-tiba jalan ke sana dia, ya kan? Belok kiri. Oke, bagus ya instruksinya begini. Oke. Yang lebih bagus yang menurut Miss ini dari kelompok 2. Tinggal satu lagi tadi kekurangannya, meletakkan buku. Udah lebih mantap.
Yang ini kurang spesifik, terlalu bingung nanti robotnya apa ini maksudnya, lalu berjalan ke arah buku, berapa langkah aku harus berjalan, arah bukunya yang mana, nggak tahu dia dulu ya. Oke, yang ini lebih susah, ini dia jalan berapa langkah, jalan terus nanti dia nabrak tembok ya. Coba Ardia, si Ardia ya kan, di situ duduk, kasih instruksinya ya. Robot berdiri, pastikan diri robot ya. Oke. Belok kiri, hadap kiri. Oke. Robot berjalan 2 langkah. Robot menghadap ke kanan. Robot maju 1 langkah. Ambil buku. Robot hadap kiri. Robot melangkah 4 langkah ke depan. Robot meletakkan buku. Lagi. Oke, baru sampai situ kan yang meletakkan buku. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, baik. Terakhir sebelum kita selesai hari ini. Dan ini boleh sambil didiskusikan di kelompok, tapi sistemnya cepat ya. Kita coba ulas kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apakah sudah paham atau belum? Nanti jangan lupa tulis refleksinya di belakang.